dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Saya akan membahas tentang bahaya radiasi handphone terhadap kesehatan. Selamat menonton. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita sama-sama mengurangi penggunaan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui, handphone memiliki gelombang elektromagnetik sejenis dengan radiasi non-ionisasi yang dapat merusak sistem saraf kita. Adapun bahaya dari radiasi handphone sebagai berikut. Kerusakan otak. Gelombang radiasi handphone pada umumnya dapat menembus ruang hampa udara, bahkan mampu menembus jaringan otak, sehingga dapat merusak sistem saraf pada otak kita. Merusak ginjal. Paparan radiasi dapat masuk ke pembuluh darah ginjal secara bertahap, sehingga tugasnya untuk menyaring cairan tubuh terganggu. Maka dari itu, berhati-hatilah terhadap kebiasaanmu yang menyimpan handphone di saku. Hal itu berbahaya, karena dapat mengganggu kinerja ginjal. Memicu kanker payudara. Radiasi akan menembus kelenjar susu dan memicu pertumbuhan sel kanker pada jaringan payudara. Maka dari itu, jangan pernah menyimpan handphone yang dalam keadaan aktif di dalam saku dada. Hal itu dapat memicu kanker payudara. Sulit tidur. Orang yang memakai handphone terus-menerus akan merasa gelisah berlebihan, kepanikan, dan kesulitan untuk tidur. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang menderita penyakit insomnia. Para ibu yang sedang mengandung nampaknya harus lebih bijak lagi dalam menggunakan handphone, sebab sebuah penelitian mengungkapkan adanya bahaya radiasi handphone bagi ibu hamil. Radiasi handphone dapat juga mengganggu kerusakan sel, sehingga menyebabkan keguguran pada usia janin 2 hingga 3 bulan. Namun, selain gangguan pada janin, masih ada bahaya radiasi handphone lainnya yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil. Apa sajakah itu? 1. Gangguan pada perkembangan otak janin. Seperti yang sudah disebutkan, radiasi handphone dapat juga menyebabkan gangguan pada perkembangan otak janin. Dampaknya memang tidak terlihat secara langsung, namun terdapat gangguan otak yang mungkin terjadi karena radiasi handphone. Misalnya saja seperti tumor, insomnia, serta kemampuan otak yang menurun. Kedua, bayi akan memiliki memori ingat yang rendah. Gangguan pada perkembangan janin akibat radiasi handphone juga menyebabkan bayi akan memiliki memori yang rendah. Ketiga, menyebabkan anak menjadi hiperaktif. Jika menggunakan handphone terlalu lama, maka dapat menimbulkan resiko pada tingkah laku anak. Paparan radiasi dari handphone bisa membuat bayi menjadi lebih hiperaktif ketika sudah mulai tumbuh dewasa. Keempat, menyebabkan keguguran. Akibat yang paling menyeramkan dari dampak radiasi handphone bagi ibu hamil yaitu menyebabkan keguguran. Keguguran tersebut biasanya terjadi di usia kandungan yang sudah menginjak 2 hingga 3 bulan. Oleh karena itu, sebaiknya kurangi penggunaan handphone karena paparan radiasinya sangat berbahaya bagi janin dalam perut ibu hamil. Pemicu penyakit katarak. Kalau sering menggunakan ponsel untuk menelepon selama berjam-jam, maka radiasi yang dipaparkan masuk ke dalam rongga telinga sehingga menghambat sirkulasi darah. Tanpa disadari, sedikit demi sedikit kornea mata akan mengalami penurunan kinerja seperti kemampuan mengatur suhu dan air. Ini akan menyebabkan penyakit katarak lantaran radiasi handphone memicu pemadatan kabut yang akan menghalangi kornea mata. Mengganggu kesuburan pria. Radiasi ponsel juga dituding sebagai penyebab menurunnya kesuburan pria. Tidak dipungkiri, semakin canggih sebuah ponsel, maka gelombang elektromagnetik yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, gelombang elektromagnetik ini memberikan dampak tersendiri pada makhluk hidup, tergantung dari frekuensi dan intensitas gelombangnya. Meski gelombang yang dipancarkan ponsel hanya berkisar di frekuensi rendah 0,1 sampai 30 mHz, namun tetap bisa memengaruhi fase polarisasi membran sel di tubuh manusia. Fase polarisasi itu sendiri merupakan salah satu proses yang berperan pada pembentukan sel sperma atau spermatogenesis di dalam tubuh.
Nah, fase polarisasi yang tidak berjalan dengan baik berakibat pada menurunnya kualitas sperma akibat rusaknya komponen penyusun sperma. Pada akhirnya, sel sperma tersebut akan kesulitan untuk menembus dinding sel telur saat proses pembuahan. 1. Berkomunikasi lewat teks. Berkomunikasi lewat pesan teks lebih aman dibandingkan dengan saat melakukan panggilan secara langsung, sebab radiasi yang dikeluarkan lebih sedikit. Selain itu, posisi ponsel saat mengetik pesan teks berada lebih jauh dari tubuh, sehingga radiasi yang diterima akan lebih kecil. 2. Gunakan headset saat menelpon. Ketika sedang menelpon, lebih baik gunakan headset, sebab saat melakukan panggilan, ponsel akan lebih banyak mengeluarkan radiasi dari sinyal RF. Jika hal ini terjadi secara berkala, bukan tidak mungkin radiasi dari ponsel bisa memicu kerusakan pada jaringan otak. 3. Hindari mengantongi ponsel. Meski tidak digunakan, ponsel akan terus memproduksi radiasi RF. Untuk itu, lebih baik pengguna tetap menjaga jarak dengan ponsel saat digunakan. 4. Jangan letakkan ponsel dekat kepala saat tidur. Meski tidak digunakan, ponsel akan terus mencari sinyal yang memicu radiasi. Jika ingin tidur dalam keadaan ponsel menyala, jangan pernah letakkan ponsel dekat dengan kepala. Lebih baik lagi jika menonaktifkan ponsel ketika tidur. Saat membutuhkan alarm ponsel, kalian bisa mengaktifkan flight mode atau meletakkannya di meja yang jauh dari tubuh. 5. Lepas headset. Meski jumlahnya tidak begitu besar, headset yang tersambung dengan ponsel ternyata juga mengeluarkan radiasi, terutama jenis headset Bluetooth. Karena itu, pengguna ponsel disarankan melepas headset jika tidak digunakan. 6. Musik dan video offline. Jika ingin mengurangi dampak radiasi ponsel, lebih baik download file yang diinginkan, barulah menonton video atau mendengarkan musik secara offline. Untuk lebih meminimalisir radiasi ponsel, flight mode bisa diaktifkan sebelum menonton video atau mendengarkan musik offline karena sinyal sudah tidak dibutuhkan. 7. Kurangi penggunaan ponsel di kendaraan. Menggunakan ponsel dalam kendaraan yang bergerak cepat ternyata merupakan tindakan yang kurang bijak, sebab saat bergerak, ponsel akan menangkap sinyal dari tower satu ke tower lain, sehingga memicu ponsel mengeluarkan sinyal RF lebih banyak. 8. Atur kecerahan layar. Intensitas cahaya yang tinggi akan menyebabkan mata kering, tetapi jika terlalu rendah, maka akan menyulitkan kita melihat atau membaca handphone. Jadi, atur kecerahan layar yang pas untuk mata kamu. Yang terakhir, hindari menyimpan handphone pada kantong pakaian. Bentuknya yang praktis memudahkan kita untuk menyimpannya dalam saku celana atau saku baju kita. Namun, kebiasaan ini perlu dihindari, karena radiasi handphone akan sangat dekat dengan tubuh dan dalam durasi yang lama. Sebaiknya, kamu dapat menyimpan handphone kamu di dalam tas.